Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Latif-Fianto. Masih di pembahasan yang sama, yaitu soal perkembangan terbaru dari timnas yang kita banggakan, yaitu timnas Indonesia. Namun sebelum saya bahas lebih jauh topik di konten kali ini, bagi kalian yang menyukai konten-konten saya, silahkan jangan ragu untuk like dan komen. Dan bagi kalian yang masih setia menonton video-video saya ucapkan banyak terima kasih. Oke teman-teman sekalian, sayang sekali memang Mads Hillegers harus absen membela timnas Indonesia di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, terutama di matchday kelima dan keenam saat melawan Jepang dan kemudian Arab Saudi di bulan November ini. Media Belanda yaitu 20 Insight mengabarkan bahwa Mads Hillegers tidak akan memperkuat timnas Indonesia pada bulan November ini melawan Jepang dan Arab Saudi di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Absennya Mads Hillegers ini disebabkan dilatar belakangi oleh cedera hamstring yang dia alami. Sebenarnya dia sudah absen membela klubnya yaitu FC Twente dalam pertandingan kontra Nice di Liga Eropa pekan lalu teman-teman. Namun dia sudah diturunkan ketika Twente bermain melawan Ajax pada tanggal 10 kemarin. Tapi sayangnya teman-teman, ini memang harus disayangkan, bek keturunan Manado tersebut hanya tampil sebanyak 83 menit. Karena dia harus ditarik keluar setelah kakinya diterjang pemain Ajax, lalu dia meringis kesakitan. Tampaknya cedera itulah yang membuat Mads Hillegers batal untuk kemudian memperkuat timnas Indonesia nanti di laga melawan Jepang dan Arab Saudi. 20 Insight itu melaporkan bahwa Mads Hillegers tampaknya belum sepenuhnya fit begitu, karena dia tidak akan berangkat ke Indonesia pada periode internasional mendatang, begitu laporannya. Hal ini berkaitan dengan kondisinya, jadi FC Twente melaporkan begitu, yang belum sepenuhnya bugar. Selain itu, perjalanan panjang ke Asia, ditambah dengan minggu-minggu sibuk yang menanti FC Twente setelah jeda internasional, termasuk pertandingan di Liga, pertandingan Liga Eropa, dan kemudian Piala KNVB menjadi beban tambahan. Begitulah laporan yang dinaikkan oleh 20 Insight pada hari Senin kemarin. Sejatinya kita, para pendukung timnas Indonesia sudah optimis dan sangat bahagia mengetahui kabar kalau Mads Hillegers sudah kembali ke atas lapangan, terutama saat melawan Ajax Amsterdam setelah sempat mengalami cedera hamstring. Kita juga sudah membayangkan dia akan berduet dengan Kevin Dix teman-teman di barisan pertahanan timnas kita, timnas Indonesia, dan akan membentuk trio yang kokoh serta megah bersama Jay Itzes. Dia bisa bahu-membahu dengan Justin Hubner dan atau Calvin Verdong. Kita juga sudah membayangkan Jepang bakalan sangat kesulitan begitu untuk menembus tembok pertahanan timnas kita, timnas Garuda. Karena lini belakang kita yang diisi oleh para pemain-pemain berkualitas dan berpengalaman di klub-klub Eropa. Sayangnya memang hal tersebut tidak akan terjadi di bulan November ini karena Mads Hillegers kembali harus berjuang melawan cedera yang dialaminya. Karena dia masih akan menghadapi jadwal yang sangat sibuk begitu bersama FC Twente. Satu sisi ini menjadi kerugian karena absennya salah satu bek terbaik di tubuh timnas kita, timnas Indonesia. Akan tetapi meskipun di satu sisi kita tidak akan melihat, tidak akan menonton Mads Hillegers di lapangan seperti saat bertanding melawan Bahrain dan Cina. Dan menurut saya para pendukung timnas Indonesia tidak perlu risau gitu, tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah karena lini belakang kita masih memiliki kedalaman skuad yang cakep dan kuat. Selain itu, bek FC Copenhagen, Kevin Dix, itu juga sudah dalam perjalanan ke Jakarta setelah proses perpindahan federasinya selesai dan juga sudah didaftarkan ke AFC. Kevin Dix mengabarkan kalau dirinya sedang menuju Indonesia pada hari Selasa dini hari, berarti semalam, dan akan tiba pada nanti sore. Dia mengunggah kabar itu di media sosial Instagramnya, mengungkapkan bahwa dia sudah tidak sabar gitu
ingin berlatih bersama timnas Indonesia. Hadirnya Kevin Dix di skuad Garuda membuat Sintayong tidak perlu pusing, tidak perlu ragu mencari pengganti Messi Hilgers yang dipegap cedera. Karena sebagaimana yang kita tahu, Kevin Dix ini adalah pemain yang versatile. Pemain yang bisa bermain di berbagai posisi seperti yang pernah saya bahas di video-video saya sebelumnya. Kalau teman-teman baru bergabung, atau tidak tahu di video yang mana, teman-teman bisa mengeceknya sendiri setelah ini ya, langsung ditonton video-video saya sebelumnya. Tapi poinnya adalah Kevin Dix bisa menutup lubang yang ditinggalkan oleh Messi Hilgers yang kali ini tidak bisa bergabung karena cedera yang masih belum pulih total begitu. Apalagi di pertandingan terbarunya dia mendapat terjangan dari pemain lawan. Mudah-mudahan dia hanya perlu waktu untuk memulihkan sepenuhnya cedera yang dialami. Jadi bukan karena cedera tambahan atau cedera yang semakin parah gitu ya. Mudah-mudahan begitu. Selain tambahan Kevin Dix, teman-teman, Jai Itzes, kemudian Justin Hubner dan Rizky Ridho itu juga sudah siap sedia untuk menjadi pagar tidak terkalahkan di lini pertahanan timnas Indonesia. Menjadi pagar yang tidak bisa ditembus. Itulah kenapa Sintayong tidak perlu risau dengan absennya Messi Hilgers. Apalagi pemain beraura preman kita. Siapa lagi kalau bukan Justin Hubner itu sudah kembali bergabung dengan para pemain yang lain begitu setelah sebelumnya mengalami cedera. Jadi ketidakhadiran Messi Hilgers mudah-mudahan tidak bakalan berpengaruh besar begitu, tidak bakalan berpengaruh signifikan pada lini pertahanan timnas kita. Yang terpenting lagi teman-teman adalah komposisi pemain dan chemistry antara pemain kita. Karena jujur saja, Messi Hilgers dan Kevin Dix ini kan hitungannya baru bergabung begitu ya. Baru bergabung dengan timnas Indonesia dan memang butuh penyesuaian dengan pemain yang lain. Dan bahkan dengan strategi yang dipilih dan diterapkan oleh pelatih timnas Indonesia yaitu Sintayong. Chemistry dan komunikasi yang baik antara pemain di atas lapangan itu menjadi faktor yang lain. Faktor utama yang lain di balik suksesnya atau di balik gacornya penampilan timnas kita saat menghadapi Jepang nanti. Dan yang terpenting lagi menurut saya Sintayong harus benar-benar bisa mencari dan menerapkan strategi kelas dunia yang bisa menghalangi para pemain Jepang untuk bisa mencetak gol dengan cepat. Bahkan kalau bisa ya harus dicari cara, strategi atau taktik agar para pemain Jepang tidak bisa mencetak gol sampai pertandingan selesai. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana para pemain kita, terutama yang berada di lini serang, bisa mencetak gol gitu. Jadi sebaliknya dari timnas Jepang. Ini penentuan karena selain harus memperoleh 1 poin, sebenarnya tuntutan kita adalah memperoleh 3 poin. Ini akan menjadi pertandingan yang sempurna begitu jika timnas kita, timnas Indonesia berhasil meraih hasil sempurna yaitu 3 poin. Itu akan menjadi kemenangan yang bakal menaikkan peringkat timnas kita, timnas Indonesia di klasemen grup C dan akan membuka peluang Indonesia untuk lolos secara otomatis atau ya minimal lolos ke babak berikutnya itu akan semakin besar peluangnya. Tentu kita sangat berharap bahwa timnas kita bisa mengatasi permainan Jepang dengan baik begitu, dengan maksimal. Kita harus ingat bahwa timnas Jepang adalah timnas terbaik di Asia saat ini. Karena Jepang adalah tim nomor 1 di Asia dan belum pernah mengalami kekalahan di grup C sejauh ini gitu. Timnas Jepang juga sudah menjadi anggota tetap Piala Dunia teman-teman. Meskipun di Piala Dunia track recordnya juga tidak sebaik Australia kalau menurut saya. Tapi yang pasti timnas Jepang kalau sudah memasang mundur bantai itu sangat mengerikan gitu. Ini harus dicamkan dan diingat-ingat. Jepang boleh mengalahkan Cina dengan skor 7-0, boleh mengalahkan Bahrain dengan skor 5-0, dengan Arab Saudi 2-0. Tapi dengan Indonesia, kita harapkan jangan sampai kejadian kalah 1-3 dari Jepang di Piala Asia tahun 2023 terulang lagi. Dan menurut saya hal seperti itu tidak akan terulang karena skuad timnas kita hari ini itu sudah jauh berbeda dengan skuad Garuda di tahun 2023. Boleh dibilang skuad kita saat ini jauh lebih baik, jauh lebih kuat, jauh lebih megah terutama di lini belakang. Mungkin minusnya kita belum ada tambahan pemain berkualitas
tinggi di lini tengah dan di lini depan. Ini menjadi PR yang harus ditemukan jawabannya oleh pelatih Shin Tae-yong dan kemudian PSSI. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan ke kalian semua soal Messi Girls yang pada akhirnya harus disayangkan tidak bisa membela timnas Indonesia di matchday ke-5 dan matchday ke-6 saat nanti menghadapi Jepang dan Arab Saudi di tanggal 15 November dan 19 November. Tapi mudah-mudahan itu tidak berpengaruh besar terhadap performa timnas Indonesia untuk meladeni dan mengatasi permainan Jepang dan Arab Saudi. Dan kalau bisa ya harus memperoleh poin minimal 4 dari 2 pertandingan tersebut atau maksimal 6 poin dari 2 pertandingan tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.